terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah. Marilah kita bersama-sama mengawali ibadah pagi Prapaskah yang kelima dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang 1 dan ke-4. Warga jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengawali ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini dengan penuh syukur dan sukacita. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, kita meyakini bahwa Tuhan hadir dalam setiap upaya kita mencari. Mari bersama-sama kita memasuki waktu. Kita awali ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa Tuhanlah sumber kehidupan dan keselamatan. Dia yang menciptakan hidup dengan sempurna dan yang terus memelihara setiap miliknya dengan cinta kasih-Nya yang agung dan kekal. Salam sejahtera dari Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus bersama saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Kita diajak untuk menghayati kehidupan beriman kita dengan lebih mendalam. Seiring dengan merebaknya virus corona yang melanda banyak orang di negeri ini, bahkan juga di beberapa negara di dunia, kita diajak untuk menyadari tentang siapakah diri kita ini sebenarnya. Betapa kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang terbatas, yang oleh karenanya kita harus bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama dalam ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini, melalui ibadah yang kita bangun dari rumah kita masing-masing, kita menyadari atas kerapuhan, keterbatasan kita sebagai manusia, dan kita menyerahkan diri seutuhnya hanya dalam tangan pimpinan Tuhan yang punya kuasa dan kehendak. Bersama-sama mari kita ungkapkan penyerahan diri kita melalui pujian Kidung Jemaat 364. Kita pujikan bait yang pertama saja. Berserah
dikasihi dan mengasihi Tuhan, menyadari atas kerapuhan kita, keterbatasan kita, mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup. Seraya kita mohon kekuatan dari Dia melalui sabdanya yang bersama-sama akan kita baca dan kita renungkan. Karena itu mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mempunyai kehidupan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, menyadari betapa terbatasnya hidup kami sebagai manusia. Karena itu kami berserah diri kepadamu, memohon pengampunan atas segala laku keliru yang kami lakukan dalam hidup kami yang lalu. Kiranya pengampunan daripadamu akan menjadikan hidup kami senantiasa dibaharui menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam rangka menjadi pribadi yang berkenan padamu, kami menyediakan hati diri kami seutuhnya untuk Engkau sapa, Engkau kuatkan melalui sabda-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini akan menguatkan kehidupan kami dalam mengikut Engkau. Berkatilah kami yang berkumpul, yang merenungkan firman-Mu, maupun yang Tuhan pakai sebagai perantaranya. Roh Kudus memampukan kami agar tidak kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak Tuhanlah yang nyata atas kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Dalam iman dan pengharapan kami kepada Sang Kristus Yesus, kami berdoa dan berserah. Berfirmanlah atas kami siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari bersama-sama membaca firman Tuhan yang saat ini akan kita baca dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai dengan 27. Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan penuh sukacita mendengarkan firman, dan lebih berbahagia lagi yang melakukan dan memelihara firman itu dalam hidup setiap hari. Amin. Warga jemaat GKJ Bondowoso yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, luar biasa. Atau mungkin biasa saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hal yang luar biasa adalah biasanya ibadah minggu itu dilakukan di gereja, sekarang dilakukan di rumah. Biasanya banyak aktivitas dilakukan di luar, sekarang semua harus kembali ke rumah.
Namun saudara-saudara, tidak hanya kita, ratusan juta saudara-saudara kita yang lain di berbagai tempat juga mengalami hal yang sama. Rasanya mungkin tidak mengenakan, namun itulah yang terjadi. Beberapa orang, khususnya mungkin anak-anak, sudah mulai bosan, sudah mulai tidak nyaman berada di rumah saja. Namun apapun yang terjadi dan dirasakan, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tidak hanya lahir kita yang sehat, tapi juga batin kita saat ini juga sehat. Tidak hanya tubuh kita yang harus sehat, karena itu harus supaya terhindar dari virus apapun. Namun hati kita, pikiran kita sebaiknya juga sehat. Apalagi iman kita juga harus sehat. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, seperti apa sih iman yang sehat itu? Karena itu saya pikir baik kalau hari ini kita belajar kisah yang kita baca pada hari ini. Mari belajar dari seorang Marta dalam bacaan kita. Seorang perempuan yang biasa saja, namun ia digambarkan oleh Yohanes itu sebagai seorang pribadi yang aktif, gitu ya. Pribadi yang berbeda dengan saudaranya Maria, yang nampaknya dia ini lebih tenang, dia ini lebih suka diam, lebih suka di rumah aja. Namun yang pasti saudara-saudara, apa hal baik yang bisa kita pelajari dari Marta? Kalau kita melihat, ia adalah pribadi yang sehat. Sekalipun pada waktu itu kondisinya bisa saja sedang tidak sehat, karena ia sedang berduka, dia sedang kehilangan saudara yang dikasihinya. Tubuhnya mungkin lelah atas peristiwa Lazarus yang sakit sampai dengan kemudian meninggal. Namun yang pasti bahwa di tengah-tengah keadaan yang demikian, Marta menampakkan diri sebagai manusia biasa, namun juga manusia yang berpengharapan. Ia pribadi yang sehat karena ia menyadari tentang siapa dirinya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika Lazarus sakit, kabar tentang sakitnya Lazarus itu disampaikan kepada Gusti Yesus. Namun kita melihat dalam bacaan kita, justru Tuhan Yesus itu datang ketika Lazarus itu sudah meninggal selama 4 hari. Mari kita membayangkan bagaimana perasaan Marta. Dan ternyata Marta menampilkan dirinya sebagai manusia yang jujur di hadapan Yesus. Ia mengungkapkan keberadaan dirinya, sehingga ketika ia mendengar Yesus datang, Yesus tidak menuju ke rumahnya, ia segera berlari. Dan ketika ketemu dengan Gusti Yesus, apa yang dilakukan oleh Marta? Ia curhat. Ia mengungkapkan unek-uneknya. Ia menampilkan diri sebagai manusia yang biasa saja. Ketika mendengar Yesus hendak ke rumahnya, ia menyambutnya dan ia bercerita, adikku sudah mati. Coba kalau waktu itu Yesus ada di sini. Coba kalau Gusti Yesus itu datangnya lebih awal, pasti duka ini tidak akan terjadi. Saudara-saudara yang kekasih, bersikap jujur, mengakui perasaan, menerima keadaan, itu adalah hal yang menyehatkan. Marta tidak mengingkari berbagai kecamuk perasaan yang dia alami ketika bertemu Yesus. Dia mengungkapkan itu pada Yesus. Kenyataannya bahwa saudaranya mati. Namun kita akan melihat bahwa iman Marta tidak turut mati. Sehingga ia mengatakan, aku tahu apa yang kau minta akan diberikan Allah kepadamu. Dan kalau kita memperhatikan bacaan kita, saudara-saudara, Marta ini tidak meminta supaya adikku yang mati ini hidup kembali. Apa sih yang gak mungkin bagi Yesus yang sudah terkenal melakukan banyak mukjizat?
Tapi itu tidak diminta oleh Marta. Dan itu adalah iman yang sehat. Mengapa? Karena Marta sadar bahwa dirinya itu siapa. Marta sadar bahwa dirinya adalah abu. Dirinya adalah manusia yang rapuh. Tapi apapun keadaannya, yang terjadi pada waktu itu adalah Marta ditemani, Marta didampingi, Marta dikancani oleh Sang Kristus. Dikancani oleh Gusti Yesus itu sudah sangat menyehatkan, itu sudah sangat menghibur dan menguatkan. Marta sadar siapakah dia, sehingga ia berani memastikan bahwa keinginannya itu akan sama persis dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga Marta tidak meminta, karena bisa jadi yang dia inginkan itu berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itulah saudara-saudara, Marta belajar percaya bahwa pokoknya aku dikancani karo Gusti. Asalkan aku disertai dan ditemani Tuhan, asalkan aku dekat dengannya, maka apapun itu yang dimaui oleh Tuhan, itulah yang terbaik bagiku. Bahkan mungkin seandainya adiknya, saudaranya itu tidak hidup kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, contoh yang paling jelas sekarang adalah merebaknya virus corona yang sudah dinyatakan sebagai pandemi, dinyatakan sebagai bencana nasional non-alam. Kita melihat ada macam-macam respon yang terjadi. Ada sebagian orang yang merasa bahwa saya ini kuat, saya ini sehat, lalu menganggap bahwa anjuran pemerintah untuk membatasi perjumpaan, itu hanya isapan jempol. Sehingga orang banyak yang kemudian bersikap biasa saja. Orang tidak sadar bahwa perilakunya itu bisa membahayakan dirinya, bisa membahayakan orang lain. Ia bisa tertular atau bisa justru ia yang melari. Orang merasa begitu yakin bahwa aku ini dijagai oleh Tuhan. Aku yakin aku pasti baik-baik saja. Atau ada juga sebagian orang yang merasa, saya dong lebih beriman karena saya tetap beribadah dengan berkumpul bersama-sama sebagaimana biasanya. Nah, bukankah kita ini harus yakin bahwa Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkan? Yesus tidak akan membiarkan umatnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sekilas nampaknya orang-orang yang berpikir demikian ini punya iman yang sehat banget gitu ya. Namun mari kita melihat lebih dalam. Itukah iman yang sehat? Yang begitu yakin, yang begitu bisa memastikan bahwa apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan sama seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan pasti akan memberikan yang saya inginkan. Lah awake dhewe iki lho sapa? Lah tase kita ini adalah debu. Kita rapuh. Kita seperti ranting-ranting kering. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari kita kembali melihat bahwa ketika Gusti Yesus bicara kepada Marta, saudaramu akan bangkit, Marta tidak berpikir bahwa itu akan terjadi sekarang. Tapi ia berpikir, iya, itu pasti nanti akan terjadi. Namun yang pasti bahwa dalam keterbatasannya sebagai manusia, Marta tetap percaya bahwa kebangkitan dan hidup itu ada pada Sang Kristus. Padahal waktu itu adiknya belum bangkit, adiknya belum hidup. Tapi Marta percaya dalam Sang Kristus kebangkitan dan hidup itu ada. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana dengan kita sekarang? Virus corona mengajak kita untuk melihat kerapuhan kita sebagai manusia. Pandemi ini membuat kita merasa terbatas, kadang bosan, bahkan juga membuat kita cemas. Ada banyak orang yang sedih dan berduka atas keadaan. Iya, itulah kenyataan. Itulah kondisi yang harus kita terima. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, mari kita menerima situasi ini dengan apa adanya. Dan mari jujur mengungkapkan
kepada Tuhan, bisa juga dengan berbagi kepada orang-orang di sekitar kita tentang apa yang sedang kita rasakan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Jangan lupa, kita ini adalah debu. Tapi kita ini adalah debu yang dimiliki oleh Allah penguasa semesta. Kita adalah manusia yang rapuh, tapi kita dimiliki oleh Sang Mesias, pemilik kehidupan. Karena itu jangan kehilangan harapan. Sebagaimana Sang Kristus, Yesus datang menemani Marta, dekat menjumpai Maria dan Marta menanggung duka dan kesedihan. Kita pun yakin Dia juga menemani, menyertai kita menghadapi badai. Apalagi yang kurang? Apakah karena ibadahnya pindah ke rumah? Ya, bisa jadi. Tapi bukankah Yesus hadir dimanapun kita berada? Yesus tak terbatas ruang dan waktu. Dia dekat pada setiap orang yang setia mencari. Yesus pernah mendatangi rumah Maria dan Marta. Begitupun juga dengan rumah kita. Yesus pun mendatangi rumah kita, rumah orang-orang yang mencari Dia, menyambut Dia. Karena itu saudara-saudara, mari mewarnai rumah kita dengan iman yang sehat seperti Marta. Iman yang meyakini bahwa Dialah Sang Mesias yang sanggup melakukan mukjizat. Iman yang mempersilahkan Tuhan berkarya dan berkehendak, bukan iman yang memaksakan keinginan. Karena itu, mari bersabar, mari tetap semangat, mari tetap bersyukur dengan setiap peristiwa. Di rumah saja, bekerja dari rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Pasti ada hal baik yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari meyakini bahwa di tengah segala yang terjadi, hidup ini ditemani oleh Tuhan. Mari kita patuhi anjuran yang aman untuk menjaga diri, menjaga orang lain di sekitar kita. Dan mari saling menguatkan, mari mendukung mereka yang tidak mungkin tinggal di rumah saja, karena mereka harus menjaga rumah bersama kita, menjaga Indonesia, menjaga kehidupan supaya tetap dalam keadaan baik. Mari terus menguatkan, dan apa yang bisa kita bagikan itu kita lakukan. Karena Allah yang menemani kita, Dia juga mengutus kita supaya kita juga bisa menjadi teman untuk menguatkan yang lain. Sekalipun kita tidak bisa bersama-sama berkumpul, tapi mari yakin bahwa kehadiran kita dimanapun juga saat ini ada, kita bisa saling menguatkan. Mari terus menopang, mari memberikan dukungan. Yesus sudah meneladankan itu ketika Yesus menemani Marta datang ke rumahnya saat ia sedang terpuruk, berduka dan kehilangan. Hal yang sama bisa kita lakukan di tengah situasi. Dalam doa, dalam semangat, dalam kesabaran, dalam setiap hal positif yang bisa kita bagikan, mari kita lakukan. Seraya terus berharap bahwa badai ini akan segera berlalu, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap orang yang berjuang dengan setia. Tuhan yang menemani Marta, Tuhan yang sama menemani kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, menjalani hidup. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan hidup kembali. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama di tengah-tengah ibadah minggu ini kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, dan ucapan syukur kita didasarkan atas firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15 yang demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ucapan syukur kita saat ini akan kita ungkapkan bersama-sama, dan kita ungkapkan pujian dengan menyanyikan Kidung Jemaat 438 bait pertama dan keempat. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama menyatukan hati kita, kita naikkan syafaat kita. Mari bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami datang dengan penuh sukacita kepada-Mu. Kami menaikkan rasa terima kasih kami atas sapaan yang boleh kami dengarkan pagi hari ini, dan kiranya kami senantiasa dikuatkan untuk menjalani hidup dengan penuh harapan, seraya meyakini bahwa Tuhan menemani kami, Tuhan ada di dekat kami, sehingga kami pun dimampukan untuk menerima keadaan dan kenyataan yang terjadi ini dengan kesabaran, dengan penuh semangat dan ucapan syukur. Kami berdoa buat setiap pribadi, setiap orang, setiap keluarga yang saat ini sedang beribadah di rumahnya masing-masing. Kiranya damai sejahtera Tuhan terus merengkuh setiap jemaat Tuhan, sehingga di tengah segala yang terjadi ini tidak pernah kehilangan harapan. Kami bersama-sama bersatu hati Tuhan. Kiranya Engkau berkarya, Engkau memberikan mukjizat-Mu, sehingga badai pandemi virus corona ini segera berlalu. Engkau memberkati setiap orang yang menyediakan dirinya untuk menjadi jalan berkat-Mu. Mereka yang ada di garda depan, para tim medis yang senantiasa mendampingi merawat pasien demi kesembuhan dan pemulihannya, Tuhan berkati dengan keselamatan dan kekuatan. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa ini, kiranya setiap kebijakan yang diberikan juga boleh dilakukan berdasarkan kebaikan atas kehendak baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang dimanapun berada. Mampukan kami ketika
ketika kami harus terbatas dan ada di rumah, menjadi kesempatan bagi kami untuk berpulih, untuk menghayati betapa rumah dan keluarga kami adalah tempat yang pertama dan utama kami berjumpa dengan Tuhan. Kami menyerahkan setiap keluarga. Kasih-Mu merengkuh, Kasih-Mu memberkati, sehingga dalam pekerjaan yang harus dialami, ditanggung, dijalani oleh para orang tua, berkat-Mu boleh mencukupkan. Anak-anak Tuhan yang masih duduk di bangku pendidikan, mereka yang saat ini sedang mempersiapkan masa depannya, Tuhan karuniai dengan hikmah dan kekuatan agar mereka terus belajar akan hal-hal baik dalam hidupnya. Kami berdoa untuk warga jemaat Tuhan yang sakit, yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan agar kesembuhan dirasakan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita karena bertambahnya usia. Mau memberkati saudara Agung Daniel Saputra Tambunan, anak Joaquin Otniel Chandra Sehite, Bapak Arianto, saudari Sally Agnes Martina Keile, Bapak Bambang Harjono, saudari Kristanti Omega Ningtyas, Ibu Seminah Kasuroso, anak Ratu Clarista Kristi, Bapak Yeyuda Dharma Putra, Bapak Pujo Leksono. Kiranya saudara-saudara kami yang bersuka cita pada pekan ini atas pertambahan usia juga boleh semakin disemangati untuk menjadi berkat dalam hidupnya. Imannya semakin dikuatkan dan menjadi saksi-Mu dalam kehidupan. Kami juga menyerahkan kehidupan berjemaat kami di GKJ Jemaat Bondowoso, mau memberkati perjalanan pelayanan kami sebagai mitra Tuhan. Kiranya kami terus bertumbuh di dalam iman, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berkatilah seluruh warga jemaat, berkatilah anggota majelis jemaat, berkatilah setiap orang yang ambil bagian dalam karya pelayanan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan juga boleh senantiasa terlayani. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu dan kami ungkapkan oleh persembahan kami. Kiranya nama-Mu dipermuliakan dan kami dimampukan untuk mempersembahkan yang terbaik dalam hidup. Kami serahkan setiap orang yang bersyukur, yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan berkati dalam setiap langkah hidup kami, rencana-rencana kami. Ada banyak hal yang belum kami naikkan dan kami minta, tapi kami percaya Tuhan mengerti kebutuhan kami lebih dari yang kami sendiri tahu. Karena itu kami serahkan hidup kami, kesehatan kami, perlindungan-Mu kiranya senantiasa ada. Di dalam nama Sang Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini. Kita bersama-sama akan menyanyikan Kidung Jemaat 457, baitnya yang kedua. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan masing-masing saudara terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera dan berkat yang mengalir dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa ada, memberikan tuntunan, perlindungan, dan penyertaannya dalam hidup saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.